Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kita berada di Pantai Teluk Keramat, Pantai Desa Keramat. Ya, yang dimaksud dengan Pulau Keramat ini pulau yang di depan ini, di depan Teluk Keramat ini. Nah, dulu perkampungan masyarakat Wakatobi di Teluk itu, ya datang dari Pulau Tomia tinggal di Teluk sana. Jadi ada cerita dulu, seseorang menumpang di sebuah perahu layar, datang dengan kondisi yang serba sulit turun di pulau itu. Ya, setelah dia berkembang biak dan besar sampai menikah dan jadi orang yang boleh dikata punya penghasilan, ya dia menjadi orang yang cukup sulit diajak komunikasi. Tapi orangnya sudah wafat, tidak perlu kita sebutkan namanya. Ya, seperti itu. Nah, saat ini kita melintasi jalan dari Desa Keramat menuju Jalan Poros Trans Pulau Taliabu. Jalannya sudah ditimbun dengan tanah damato. Nah, di sini ada persiapan kantor desa Wayo Kadalu. Wih. Oh, desa pemekaran. Iya. Ini rumahnya Pak Masih Haji tadi. Kepsek Sanawiyah. Ini Madrasah Sanawiyah Desa Keramat. Madrasah-madrasah Islam yang ada di Pulau Taliabu itu mengalami intimidasi dari pemerintah setempat dengan cara membangun madrasah yang setara di sekitarnya. Jadi terkesan ada upaya intimidasi, ada upaya melakukan persaingan yang tidak sehat. Di mana ada madrasah segera dibangun sekolah yang sederajat di sekitarnya. Misalnya di Keramat ini segera dibangun SMP di Keramat dan SMP Desa Kasango. Nah, cuma SMP Desa Kasango ya seperti yang kita lihat itu hanya bangunan di dalam hutan, tapi tidak ada aktivitas belajar mengajar. Saat ini kita melintas di jalan aspal yang dibangun oleh Gubernur Maluku Utara, oleh Provinsi Maluku Utara sekitar tahun 2017. Jalan ini bersamaan dengan jalan lapen yang dibangun di ruas Bawang Beringin. Kemudian Impres tahun 2023 menyambungnya dari sini. Nah, ini pas. Yang ada garis putih ini dibangun oleh Impres tahun anggaran 2023. Sejauh 4 km sampai di Desa Banai. Jadi yang dibangun oleh Impres hanya 4 km dari jalan yang dibangun oleh provinsi. Ke arah utara, ke arah Kecamatan Taliabu Barat Laut. Saat ini kita masih melintasi Kecamatan Taliabu Barat. Belum masuk Taliabu Barat Laut. Kita masih di atas mobil Mitsubishi L300 ya, yang dipasarkan oleh Kendari Berlian Motor. Berarti mobil ini dibeli Kendari ya? Siap. Mantap sekali, luar biasa. Jalan ini dulu jalan yang berbatu, jalan yang sangat sulit dilalui. Alhamdulillah berkat Impres tahun anggaran 2023 jalannya sekarang menjadi mulus. Nah, cuma di seputaran sini ini tiap kali hujan ada air mengalir di pinggir aspal ini, dan ini akan merusak aspal karena dia berbelok masuk di tengah jalan. Nah, mohon kepada pemerintah setempat, karena ini masih jalan kabupaten, agar segera dibangun got di sebelah kiri aspal pada penurunan ruas
Keramat Kasango. Nah, lihat ini aspalnya sudah mulai rusak ini karena sungai tadi itu tiap kali hujan meluap. Tiap kali hujan meluap dan bantaran sungainya tidak dinormalisasi dan dekernya atau jembatan mininya kecil, tidak mampu menampung debit air di kala hujan deras. Ini ada kebun cengkeh di pinggir tepian jalan aspal. Waduh, sangat indah sekali. Di depan ini kebun cengkeh di tepian jalan aspal ruas Keramat Kasango. Ini tikungan yang sangat sempit. Ini harus dibebaskan lahannya orang ini agar diperlebar minimal 5 meter dari aspal ke arah kanan. Karena ini tikungan ini dari arah sini tidak kelihatan, yang dari depan ini rawan kecelakaan nanti. Ya, mohon kepada pemerintah setempat agar memperluas badan jalan ini dengan cara membayar lahannya masyarakat dan tanamannya agar masyarakat tidak keberatan dibongkar lahannya untuk kepentingan umum. Ini banyak pohon bambu yang sudah menghalangi jalanan ini. Ada pohon jambu, bambu, dan aneka tanaman yang menghalangi jalan. Kita sudah di seputaran Desa Kasango, melintasi tepian pantai, jalan aspal di tepian pantai. Ada Desa Kasango di depan. Banyak aliran air yang membelah jalanan karena belum ada got di arah sebelah kanan ini. Di sebelah kanan ini adalah gunung. Ya, sepanjang aspal ini harus ada got sebelah kanan jalan dari arah selatan ke utara. Dari arah Bobong menuju ke Lede harus ada got sebelah kanan. Ya, bila gunungnya sebelah kiri, maka gotnya harus sebelah kiri karena air itu dari gunung turun ke jalan. Nah, ini sudah perumahan di Desa Kasango. Nah, ini SMP Mangkrak itu. Tidak jelas ini. Ada gedung tapi tidak ada aktivitas belajar. Sudah mulai rusak bangunannya. Ini lapangan bola kaki Desa Kasango. Ada sekolah dasar. Nah, yang ini SMP, bukan, ini Pustu. Pustu Desa Kasango. Kita harus masuk di jalan alternatif ini, berhubung jembatan di Desa Kasango di jalan poros putus total. Banyak jembatan putus karena konstruksinya kurang bagus. Desa Kasango, desa di pesisir pantai di ujung selatan Kecamatan Taliabu, Barat Laut. Kita akan naik di jembatan. Nah, ini Masjid Desa Kasango. Masjid yang sangat bagus, masjid baru. Hah? Mana Kota Kamal? Oh, ini Kota Kamal. Masya Allah. Oh, ini, oh, ibu-ibu mau menyumbang di Kota Kamal Masjid Desa Kasango. Iya, infak itu ibadah yang sangat besar. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayatiya bay'un min qabli ayatiya yaumun la bay'un fihi wala khullatu wala syafa'ah. Sedekahlah kalian, berinfaklah kalian sebelum datang sebuah hari di mana tidak ada pertolongan, tidak ada syafaat, tidak ada bantuan, kecuali pahala dari infak. Luar biasa ibu-ibu kita rajin berinfak. Harus begitu.
Nah, ini ada deker yang belum dipermanenkan, kasihan ini. Ini harus segera ini. Wah, sudah mulai jemur cengkeh juga di Desa Kasango ya. Ini desa yang masih banyak mempertahankan rumah gantung, ya, rumah adat Buton. Kita sudah berada di Jalan Poros ruas Bobonggele yang dibangun oleh Impres tahun anggaran 2023 sejauh 4 km. Moga-moga pemerintah daerah, pemerintah provinsi, dan pemerintah pusat segera proaktif untuk mempercepat pembangunan jalan aspal jenis ini sepulau Taliabu. Masih ada 6 kecamatan sama sekali belum diaspal. Ya. Saat ini kita mau masuk di kecamatan Teluk Barat Laut. Jadi Teluk Barat Laut yang diaspal oleh balai ini baru sekitar 4 km. Dengar kabar pihak pemerintah daerah akan tambah 2 km. Dengar kabar lagi balai akan sambung sampai di jembatan Desa Beringin-Jaya. Yang jadi masalah dari Desa Beringin-Jaya sampai di Lede, kapan itu? Nah, itu yang jadi pertanyaan. Tidak jelas. Aspal Impres tahun anggaran 2023 hanya 4 km dari Desa Keramat atau dari seputaran Madrasah Sanawiyah Desa Keramat. Nah, di depan ini sudah ujung aspal dan kita akan melintasi jalan tanah, jalan berbatu, berkolam, bertelaga, dan aneka jenis penderitaan sampai masuk di Desa Onemai dan Desa Gele. Nah, ini ada proyek penambahan aspal, tidak tahu kapan selesai ini. Nah, ini ada tulisan hati-hati di jalan, ada proyek. Ya, kita sudah mulai bergelombang. Jalannya jalan tanah yang terbelah-belah, ada tanah longsor lagi. Ini penurunan yang sangat tajam dan sangat parah, rusak. Saya pernah sampaikan ke Bupati, tolong jalan tanjakan penurunan didahulukan, karena yang mudah rusak itu penurunan dan tanjakan. Tiap kali hujan terjadi erosi, karena air hujan itu ketika mengalir di permukaan tanah dia bawa serta dengan tanah. Tapi Pak Bupati pada saat itu mungkin tidak ngerti apa yang saya maksud. Dia bilang tidak ada proyek jalan model macam itu. Saya bilang di Kabupaten Bangkep itu semua begitu. Ya, dahulukan tanjakan. Itu iya. Ini pantai di ruas Kasango Bawang. Nah, depan sana ada lautan Sulawesi Tengah, lautan Banggai Laut. Ya, di Kabupaten Banggai Laut jalan tidak ada lagi jalan tanah begini untuk jalan antar kecamatan. Nah, tinggal di Pulau Taliabu yang kaya raya dengan tambang biji besi ini, sampai hari ini kasihan jalannya begini ini. Ya, tapi ini kembali kepada masyarakat. Kalau masyarakat Taliabu ingin agar jalan ini bagus, harus memilih pemimpin yang bisa diajak komunikasi dan mau bekerja keras untuk kepentingan masyarakat. Ya, itu kembali bergelombang. Ini sudah di grider ini, tapi tetap bergelombang karena belum disirtu. Harus disirtu dulu. Ya, setelah di grider ini disirtu lagi.
Saya pernah usulkan juga supaya si Pulau Taliabu dirawat dengan grider, dirapikan begini. Terus di mana yang bakolam begini diisi damato, baru digrider lagi. Yang becek seperti ini. Sudah pernah saya sampaikan ke Bupati, tapi Bupati tidak begitu respon dengan gagasan dan ide. Nah, di sini ada tanah longsor ini, ke arah laut ini, nah ini bahaya. Lumpur di jalan. Moga-moga segera diaspal agar lumpur-lumpur ini tidak kita lihat lagi. Depan sana Pulau Ndaluma yang sangat layak dan cocok untuk dikembangkan jadi pulau wisata. Depannya lagi ada pulau namanya Pulau Limbo, pulau paling barat di Provinsi Maluku Utara. Di balik pulau itu sudah Provinsi Sulawesi Tengah. Di sini ada jembatan, di atas jembatan ada danau, ada kolam. Nah, ini depan ini yang tadi ada lubang itu, si pelan-pelan ini, kandas bemper. Jalannya parah sekali. Sini bikin kandas ini. Alhamdulillah bannya masih bisa mencengkram tanah. Yang kita takut itu bannya slip tidak bisa lagi mencengkram. Tapi ban belakang sudah ban anu kan, ban cakar, ban MT. Nah. MT yang paling bagus MT ekstrim, itu lebih bergerigi lagi. Ini rumput-rumput di pinggir jalan sudah dibersihkan sejauh 2 km sampai dekat Desa Bawang. Sampai di Dekir dekat Desa Bawang, tidak sampai Desa Bawang. Kabarnya mau di aspal. Kita tunggu perkembangannya melalui channel YouTube ini agar kita bisa menyaksikan perkembangan infrastruktur jalan jembatan di kabupaten. Kita sudah sampai di seputaran Bawang. Ini tidak jauh dari sini sudah masuk Desa Bawang. Ini masih di seputaran Bungin namanya ini ya. Bungin dulu ini telaga yang cukup dalam di sini dan panjang. Nah, jalan yang mau dibangun ini hanya batas di kiri ini rupanya. Ini ada papannya, papan pemberitahuan untuk hati-hati di jalan. Ini lorong ke kebunnya Bapak Dasmi ya, yang dirabat beton. Nah, itulah dia, Masya Allah, sudah dirabat beton, jadi motor mendaki tidak susah lagi. Nah, saat ini kita sudah berada di Desa Bawang. Ini ada telaga di sini, bagus digali sekalian, baru piara mujair, piara ikan bandeng. Wah, kerbau-kerbau sudah bergeser ke sini. Kerbau kah sapi? Oh, kerbau. Oh, kerbaunya Pak Lakaka itu. Kalau saya ingin mau tarik anu ke kebun di gunung itu, mau tarik papan dengan semen, pasir, mau bikin safety tank untuk WC.
Kalau tidak ada WC di kebun, karyawan juga mau bingung, kasihan. Pernah orang tak salah makan, mencari-mencari semua. Wah, akhirnya pusing bikin lubang kiri kanan. Waduh, kasihan. Kita sudah masuk di desa Bawang. Desa di perantaraan Kasango dan Beringin. Desa di Jalan Poros. Desa yang sangat bagus sekali karena berada di Jalan Poros. Semua setia kepada Sang Merah Putih. Semoga pemerintah peduli dengan jalan-jalan di Pulau Taliabu agar diaspal sebagaimana jalan yang ada di dalam kota Jakarta. Karena negara ini berdasarkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, bukan kesejahteraan atau keadilan bagi masyarakat di ibu kota negara, ibu kota provinsi dan kabupaten, tapi bagi seluruh bangsa Indonesia. Banyak gerbang di sini rupanya. Jadi jalan yang melintas di hutan mangrove seputaran Desa Bawang. Cuma timbunan,nya ini tidak tinggi jalan ini. Akhirnya kalau air pasang ini tenggelam ini. Harus ditambah tingginya. Tambah sekitar 1 meter cukup. 2 meter lebih bagus. Atau minimal setinggi jembatan ini. Rata sampai di Beringin sana. Ini kan rawa lautan ini. Mangrove di seputaran Desa Bawang. Kecamatan Teluk Barat Laut, pantainya lebih banyak, lebih dominan. Boleh dikata 90% adalah hutan mangrove. Seperti ini. Habitat kepiting terbesar di pantai barat Pulau Taliabu. Ini ada yang tanam kelapa di hutan mangrove ini supaya diklaim jadi miliknya semuanya. Ini bahaya. Ini mohon perhatian kepada pemerintah setempat, provinsi maupun pusat agar jangan ada yang tanam-tanam kelapa di pinggir jalan ini, utamanya yang daerah mangrove, lalu mengklaim dia punya tanah. Tidak boleh. Ini hutan yang harus dilestarikan sebagai cadangan kepiting atau cadangan habitat kepiting ya, di Kecamatan Teluk Barat Laut. Dan juga ini merupakan zona terbuka hijau ya, untuk menampung air, menampung banyak biota alam yang hidup di dalam mangrove ini yang tidak boleh diganggu. Kalau macam ini kan sudah bukit ini, silakan berkebun kelapa di sini. Tapi kalau hutan mangrove begini, tanami kelapa di dalam, rumahnya kepiting ditanami kelapa. Ini sudah besar kelapanya, sudah lama ini. Oh, ini di sini daratan ini daratan ini, bukan hutan mangrove, bukan rawa, bukan rawa. Ini air apa namanya, air mungkin tahu? Air Daluma. Oh, air Daluma. Ini yang katanya ada buaya di bawah. Karena ini pertemuan antara air tawar dan air laut. Air salobar istilah di sini. Cuma jembatannya ini sempit ini. Kalau sudah diaspal baru mobil ketemu di sini, ini waduh. Berbahaya ini. Bisa tabrakan. Itu hanya cocok satu unit mobil. Kalau 2 mobil ketemu itu sempit sekali. Bisa spion bisa kena itu. Daerah ini yang paling rendah sekali. Ini kalau air pasang tenggelam ini. Sangat rendah. Itu rawa laut, ini aspal. Seakan-akan di aspal di atas rawa laut ini. Baru sudah ini. Ini kenapa aspalnya cepat pecah? Karena sering tenggelam jalan ini. Makanya aspalnya cepat hancur. Dari jembatan tadi harus rata timbunannya sampai di pilihan atasan. Sampai di depan ada bukit.
hutan mangrove. Ini pesisir pantai. Kita sudah berada di seputaran Liandata atau Kampung Tua Beringin Jaya. Jadi Beringin Jaya itu 3 kali pindah. Pertama berada di pantai Muara Air Beringin, kemudian dipindah ke Liandata, lalu pindah ke Beringin Jaya. Itu pekerjaannya Camat di tahun 80-an itu. Pindah-pindah kampung. Nah, dulu kan jalan belum ada jalan ini, jalannya di atas gunung sana, jalan logging. Nah, pernah suatu waktu Pak Camat mau datang ke Liandata ini. Karena dia rasa susah menyeberang di air beringin, maka masyarakat disuruh pindah ke sebelah air beringin. Hanya persoalan karena Pak Camat mau datang jalan-jalan itu. Waktu itu dia lewat motor darat, karena jalan masih terawat karena zaman logging kan. Oh, kipas ya perlu itu. Masya Allah, penting-penting. Liandata, desa yang telah hilang pada ruas Bawang Beringin. Jadi Liandata ini adalah desa Beringin Jaya di masa lalu. Sekarang jadi nama dusun di desa Beringin Jaya. Jalan ini bekas desa Liandata ini sekitar ini. Banyak pohon kelapa ini. Ada rumah kebun lagi. Desa Liandata. Di tempat ini yang Pak Alamaru dapat musibah itu ya. Muat semen 20 sak, tiba-tiba mobilnya dia rasa macam terbang. Iya, baru dia putar menghadap ulang ke Bobong, menghadap ke selatan. Iya, baru dibanting. Tempat ini pas di pohon mangga tadi. Ya, pohon mangga ini. Hati-hati pohon mangga ini punya mistik ini seputaran ini. Ini kan kampung tua ini bekas Liandata. Jadi mungkin pada masa itu ada yang meninggal secara tidak wajar. Sehingga seperti itu. Nah, jadi kapan ada yang meninggal tidak wajar itu seringkali daerah itu bermasalah. Bekas desa Liandata ini. Leluhurnya orang desa Beringin di sini. Saya pernah ketemu dengan iring-iringannya pemerintah daerah, saya berhenti di sini. Baru mereka semua masuk di lubang ini. Saya disuruh minggir, padahal saya kan ada di tengah jalan. Sementara jalan. Oh, ini ada rumah yang bagus sekali ini. Masyarakat dengan pemerintah punya hak yang sama di atas jalan ini. Ya, kecuali ambulans, nah itu boleh kita minggir. Karena itu darurat atau iring-iringan mobil petugas keamanan, nah itu barangkali. Tapi kalau hanya sekedar Pemda, ya itu ya perbaiki jalan supaya jalan dia bagus, kasih lebar, nah gitu. Jangan biarkan berkolam seperti ini, kasihan ini kolam-kolam ini. Kapan baru mau diperbaiki? Katanya tahun ini dari balai mau bikin ini sampai di jembatan Beringin ini. Iya, kabarnya ini. Mudah-mudahan kabar ini jangan kabar-kabari, jangan kabar angin, ya harus dijadikan kenyataan. Kalau jalan ini ke Jelin Taliabo mulus seperti yang di Keramat Banai tadi itu, maka aktivitas masyarakat jadi semakin lancar.
Kita bisa jualan di pantai selatan Taliabu, dari kecamatan ke kecamatan, dari desa ke desa, sampai di pedalaman-pedalaman itu. Nah, kita bisa hasil di sana kita bisa bawa ke sini. Di kecamatan Gele, Talawa Barat kan penghasil ikan segar. Nah, musim selatan di saat bergelombang bisa bawa ikan ke sana, jualan di sana. Di saat musim utara kencang di antara November, Desember, Januari bisa jualan di sana. Nah, dari sana bisa bawa durian, bisa bawa mangga, bisa bawa macam-macam dari sana. Banyak buah-buahan daerah utara dan selatan Taliabu. Tapi kalau jalannya saja seperti ini pada jarak belum mencapai 20 km dari ibu kota ini. Baru belasan kilometer ini. Sampai Gele baru 26. Sampai Lede cuma 40 km. 40 km kalau aspalnya mulus macam Keramat Banai tadi cuma 30 menit sampai. 40 km. Saya charter mobil Avanza dari Sayong, Teluk Salakan, Pelabuhan Feri, ke desa Desa Tobing, penyeberangan ke Banggai Laut dengan menggunakan speedboat. Jaraknya 40 km ditempuh 30 menit, setengah jam. Padahal jalan pelan itu. Bagaimana kalau dia balap? Ya karena di sana juga jalannya belum terlalu lebar juga, jadi dia tidak bisa balap. Lari-lari 20 km per jam. Ya, 30 km per jam. Ya, paling cepat 40 km, 50 km per jam. 40 km cuma setengah jam dicapai. Kita masih berada di ruas Bawang Beringin, Kecamatan Talawa Barat Laut. Jalannya seperti yang kita saksikan saat ini. Berkolam. Ini depan ini ada kolam yang sangat besar dan dalam ini. Pak Haji sering lewat sini ya? Sudah biasa ya? Lihat ini, dalam sekali. Mudah-mudahan dari pihak balai secepatnya lah. Ini jalan potong yang digunakan motor masuk di hutan ini untuk menyeberang ke sebelah karena menghindari telaga di depan ini. Cukup dalam telaganya. Sana ada motor itu pasti dia belok kanan ini. Oh tidak, dia juga mau ingin masuk di dalam kolam ini orang ini. Ini jalannya motor masuk hutan menghindari telaga. Oh, doser yang di Beringin sana sudah dipulangkan ke Bobong. Ini bekas kakinya ini. Kasihan ini. Ini Waibua. Waibua ini berada di ruas Bawang Beringin. Lihat airnya seperti ini. Biasanya ada ibu ini mau kemana ini? Naik motor dengan anaknya. Oh, depan itu bukan? Aduh, kasihan nih jalan model begini nih. Woi, dalam nih. Ini lintasan air Beringin di kala banjir. Kayaknya di tempat itu harus ada jembatan itu. Jembatan panjang 10 meter kalau bisa. Baru digali, dinormalisasi, tapi dibayar orang punya lahan, jangan main tabrak. Ini kan ada isu yang dikembangkan, kalau itu kepentingan umum tabrak saja. Aduh, kasihan yang punya kebun itu. Dia piara kebun dengan tahun, bahkan puluhan tahun, baru main tabrak saja begitu. Aduh, sementara pemerintah daerah kemana-mana, satu kali jalan ada yang 25 juta, ada yang 50 juta uang jalannya. Belum digaji lagi, ini gaji bulanan jalan, rutin kantor jalan, perjalanan dinas lagi ada uangnya antara 25 sampai 50 juta. Aduh. Sementara masyarakat punya tanaman ketika kena jalan main labrak saja. Kita
kita sudah mendekati jembatan Desa Beringin Jaya. Nah, ini jalannya ini. Berlubang-lubang. Terpaksa mobil harus belok kanan, belok kiri, tabrak pohon, rumput. Ya, ini ada kolam lagi ini yang sangat dalam. Sudah di seputaran jembatan Desa Beringin Jaya. Ya, kita sudah melintasi ruas Beringin Gele yang sangat berlumpur dan sangat dalam lumpurnya ini, dan sama sekali tidak pernah diaspal lapen, apalagi aspal hot mix. Ya, mohon kepada pemerintah untuk peduli dan segera mengaspal jalan ini, baik pemerintah daerah, pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat. Ya, kalau bisa harus rajin-rajinlah berkunjung ke Kecamatan Tala Barat Laut, khususnya ruas jalan Salati Gelelede Beringin. Saat ini kita melintas pada ruas Beringin Salati yang penuh derita nestapa, sengsara. Ini dari sini sampai di Gele ini gigi satu terus, kasihan. Parah. Ini kebunnya Pak Roman ini. Iya, ini dia punya istana ini, villa. Villa ini bahasa Tumianya vale. Jadi bahasa Tumia ini nampaknya banyak menggunakan bahasa Inggris, cuma dikasih anu sedikit. Nah, jadi vale itu atau villa itu rumah kebun kalau di Taliabu, khususnya yang berbahasa Tumia di Kecamatan Tala Barat Laut, Gele Onemai Salati, karena berasal dari Pulau Tumia Wakatobi. Ini antara simpangan Desa Beringin Jaya, deker 1, 2, dan 3 sampai Desa Salati itu parah sekali. Parah sekali. Ini ada deker ini pada ruas Beringin Salati yang di sekitarannya sangat parah. Depan juga ada deker kedua, antara deker 2 dan deker yang keempat sana itu, waduh, parah sekali. Ini deker kedua dari Desa Beringin menuju Salati. Nah, sesudah deker kedua ini ada kolam renang bebe. Ini kolam renang bebe. Ini bupati tahu tempat ini, tahu bahwa begini kondisinya, tapi dia tidak mau urus. Makanya kita mohon dengan adanya video ini, tolong disebarkan kepada pemerintah pusat, agar pemerintah pusat ambil alih seluruh jalan di ruas Beringin, Gelelede, dan seterusnya sepulau Taliabu, khususnya 6 kecamatan yang sama sekali belum pernah diaspal itu. Mobil terpaksa lewat di pinggir. Sangat parah.
Ini vilanya Pak Lasampalu. Kalau tidak salah ya. Tanam ubi karena ubi ini makanan pokoknya masyarakat asal Pulau Tomia yang ada di Italia. Khasnya Wakatobi. Nah, makanan khas Wakatobi sekaligus makanan pokok pengganti beras. Jadi di Kecamatan Tala Barat Laut tidak begitu ketergantungan dengan beras karena mereka bisa makan ubi. Kemudian banyak. Iya. Nah, di sini lautan lumpur yang agak panjang ini antara deker 2 tadi dengan deker 3. Wih, kandas sih. Atrek dulu. 1 sedikit. Mundur dulu sedikit. Ambil kanan ke apa? Ambil kiri sedikit barangkali. Kah bagaimana itu? Sangat dalam ya. Agak kandas bemper tadi. Atau ambil kanan ke kiri. Oke. Lolos. Tidak apa-apa. PC itu jadi lombok. Saat ini Bupati Pulau Taliabu Alilmus sedang berusaha untuk calon gubernur Maluku Utara ya. Dengan kondisi jalanan di Pulau Taliabu seperti ini. Ini berjarak kurang lebih 23 km dari rumah Bupati Pulau Taliabu. Dari kantor Bupati, dari kantor DPRD Pulau Taliabu jaraknya sekitar 23 km. Mundur. Slip. Ya, kasihan. Luar biasa. Mobil pada setengah mati. Truk lewat di kala hujan dengan muatan berat tapi tidak mau timbun. Padahal Damato itu satu trek cuma 150.000. Ini kondisi ini memaksa kita harus beli dump truk. Lalu kita timbun sendiri jalan ini kalau pemerintah tidak mau bikin. Cuma yang jadi masalah jangan sampai kita sudah beli, ternyata pemerintah baru mau bikin. Tapi insya Allah kalau ada rezeki kita harus berusaha beli dump truk dan kita timbun dengan Damato. 1 minggu 1 dump. Kita cicil. Mundur lagi ke apa? Ya Allah, dia slip ya. Slip, lari. Aduh, mundur lagi. Wih, kita kanda dia kita gantung itu. Kita turun dulu kah bagaimana ya? Turun. Ya akhirnya mobil dia tak gantung bannya ini. Nah ini bannya tak gantung ini. Gardan kandas. Gardan kandas ini solusinya kecuali didorong. Nah. Ini kecuali kita dorong mundur dulu, dorong mundur. Iya, silakan. Iya, silakan. Oh, dari pihak kepolisian. Kita dorong dari depan nih.
Foto nanti dari si Bilano. Alhamdulillah kita sudah lolos dari jebakan Batman. Tadi ban kita tak gantung karena gardan sudah kandas, ya cengkeraman ban hilang. Terpaksa kita harus dorong sedikit supaya bisa mobilnya menemukan traksi, bannya bisa mencengkeram tanah. Ini sudah kita masuk di deker ketiga ini. Jadi antara deker 2 deker 3 yang paling parah ini. Deker ketiga dari Desa Beringin menuju Desa Salati. Jalan trans Pulau Taliabu antar kecamatan, dua kecamatan yang berdampingan, Kecamatan Taliabu Barat dan Taliabu Barat Laut. Kecamatan Taliabu Barat merupakan ibu kota Kabupaten Pulau Taliabu. Taliabu Barat Laut merupakan tetangga terdekat dari ibu kota Kabupaten Pulau Taliabu. Ini banyak kebun pisang di sini. Ini antara deker 3 dengan deker 4, deker yang besar itu. Ini juga cukup panjang tapi tidak separah yang tadi ya. Ya. Nah, ini ada jalan alternatif yang dibangun oleh masyarakat, para pengendara roda 2. Karena ya bagaimana ini? Pilih jalan ini orang ini, tunggu sebentar, kasih biar dia lewat dulu. Oh, Surahman ini, Ustadz Surahman. Masya Allah. Oke, mantap sekali. Rahman. Kantor mana di mana ini? Di PADM kah? Dulu PAM, sekarang dia tidak lagi. Mungkin masih urus kebun ke apa. Nah, itu gunung di depan itu sudah gunung di depan yang Gele itu. Gunung di sebelah timurnya Desa Gele. Jadi nampaknya jalan ini menghadap ke arah timur laut ini mungkin ini. Timur laut. Belakang kita barat daya, depan timur laut. Ya, gerak kendaraan pada jarak 1,3 km ini sangat pelan. Pemerintah daerah sering melintas juga di sini, tapi nampaknya tidak ada upaya untuk mempercepat pembangunan jalan ini. Padahal biar cuma Timbun Damato ini cukup ini. Timbun Damato, Grider, iya. Di Damato, Grider, Walas, oh jauh lebih baik daripada aspal. Ya kenapa disebut lebih baik? Karena perawatannya gampang. Rusak lubang, taruh Damato lagi, Grider, Walas, floor lagi. Tidak makan biaya banyak. Iya. Sepulau Taliabu bisa diperlakukan begitu seharusnya, tapi anehnya mereka mengaku putra asli Taliabu tapi tidak peduli dengan rakyat Taliabu. Tidak dibanggakan daerahnya. Iya, harusnya apa yang kita lihat di daerah lain, ya kita bawa ke daerah kita. Apa yang baik di kampungnya orang, kita bawa ke kampung kita. Iya. Kalau jalan ini semua mulus, walaupun mereka bangun politik dinasti, kita dukung terus. Asal mulus seluruh jalan. Karena kasihan masyarakat punya aktivitas sehari-hari di jalan, tapi jalan di PC begini nih, aduh. Bagaimana ini? Lihat itu, kasihan, parah sekali ini. Depan sana deker yang keempat, sesudah ini sudah Desa Salati. Deker juga ini tinggi, besar, tapi dasarnya rendah sekali, tidak dalam. Akhirnya apa? Ketika banjir, airnya masuk di jalan, di sebelah deker ini, ke arah Salati.
Ini deker yang keempat, tidak ada pengamannya di kiri kanan, polos seperti panggung. Ini telaga yang harus digali ke dalam sampai di laut, agak dalam, lebar 5 meter, dalam 2-3 meter supaya air mengalir lancar. Ini kalau banjir air masuk di sini nih. Karena dasarnya deker tadi dangkal, tidak dalam. Ini harus ditimbun ini setinggi deker tadi sampai masuk Salati. Tapi boleh ada tambahan deker di sini nih. Desa Salati sudah berada di depan. Cuma 1 kilometer tambah 300 meter. Sudah 20 tahun sebuah kekuatan politik dinasti berkuasa tapi tidak bisa dibenahi. Sudah 3 kali mau calon gubernur. Ya, ini yang ketiga kali ini. Ya, ketiga kalinya mau calon gubernur. Jalan antar kecamatan dari ibu kota ke kecamatan tetangga terdekat masih terputus. Masih seperti yang kita lihat di video ini. Bahkan ke arah Desa Lede putus total. Tadi Desa Kasangu juga jembatannya sudah putus. Ya karena konstruksi jembatannya tidak sesuai dengan aturan ilmu teknik sipil yang benar, teknik bangunan yang benar. Jadi kita sudah masuk Desa Kasangu, Desa Salati. Desa Salati ini di tengah jalan, kadang ada pulau jalan. Batang. Ada hutan di tengah jalan. Ini Ada gunung Merapi. ada gunung-gunung di tengah jalan, Masya Allah. Ayam juga kandangnya kadang di jalan. Ketika ditabrak ini yang salah sopir, yang salah mobil. Padahal jalan itu bukan kandang ternak. Coba ternak itu dikandangkanlah, jangan di jalanan. Ini Masjid Al-Hijrah Desa Salati. Dulu ada papan namanya masjid ini, sekarang sudah tidak ada.